Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soimatul Fitriah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian bahasa saya yang berjudul Variasi Leksikon Bahasa Jawa Ngoko Masyarakat Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Alasan saya mengambil judul ini dilatar belakangi oleh keunikan bahasa pada masyarakat Desa Wanguk, yaitu terletak pada bahasa Jawa tataran Ngoko. Mengapa bisa dikatakan memiliki keunikan dan terdapat ciri khas tersendiri pada bahasa Jawa Ngoko Wanguk? Sebab masyarakat wilayah di Kecamatan Anjatan rata-rata atau sebagian besar itu menggunakan bahasa dialek Anjatan atau dialek Dermayonan pada umumnya. Nah, sedangkan di Desa Wanguk itu menggunakan dialek tersendiri, mempunyai dialek sendiri dan berbeda dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Anjatan. Melihat kondisi tersebut menjadi peluang terjadinya variasi bahasa di Desa Wanguk. Variasi leksikon yang terdapat di Desa Wanguk yakni perubahan bentuk dan pergeseran makna pada beberapa kosakata bahasa Jawa Ngoko. Ada 2 desa di Kecamatan Anjatan yang dijadikan sebagai titik pengamatan, yaitu Desa Kopya dan Desa Wanguk. Alasannya, sebab kondisi bahasa kedua desa tersebut memungkinkan munculnya variasi leksikon pada pemakaian bahasa Jawa Ngoko di setiap harinya. Variasi perubahan bentuk dan pergeseran makna yang dimaksud dapat berupa pemberian nama yang berbeda untuk objek yang sama di tempat yang berbeda. Contohnya seperti kata karo dalam dialek Kopyah dan kata kambe dalam dialek Wanguk yang sama-sama artinya dengan. Hal itu sangat terlihat sekali perubahan bentuk dan pergeseran makna dari kedua desa tersebut. Padahal Desa Kopya dan Desa Wanguk itu masih satu kecamatan. Pada contoh tersebut, leksikon karo dan kambe itu terkait dengan pola leksikon bentuk kata yang berbeda namun maknanya sama. Kemudian, perubahan bentuk dan pergeseran makna juga bisa berupa pemberian nama yang sama untuk hal yang berbeda di tempat yang berbeda. Contohnya seperti kata kue. Kue dalam dialek Wanguk bermakna itu. Sedangkan di tempat-tempat lain, kata kue juga bisa bermakna makanan. Pada contoh tersebut, kata kue itu terkait dengan pola leksikon bentuk kata yang sama namun maknanya berbeda. Nah, selain itu juga ada yang terkait dengan pola leksikon bentuk kata yang sama dan maknanya pun sama, seperti pada kata mangan dalam dialek Kopyah dan kata mangan dalam dialek Wanguk yang sama-sama bermakna makan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat permasalahan kebahasaan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimana variasi leksikon bahasa Jawa Ngoko Masyarakat Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dan yang kedua, bagaimana karakteristik bahasa Jawa Ngoko Masyarakat Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana variasi leksikon bahasa Jawa Ngoko pada masyarakat Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dan juga untuk mengetahui bagaimana karakteristik bahasa Jawa Ngoko masyarakat Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan perkembangan bahasa mengenai variasi bahasa yang terkait dengan variasi leksikon pada bahasa Jawa.
Kemudian manfaat secara praktis yang bisa didapatkan dari penelitian ini, yakni hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang tertarik pada bidang kebahasaan, yang tujuannya dijadikan sebagai pembanding atau relevansi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis yang kedua yaitu menambah jumlah pembendaharaan penelitian dalam kajian sosiolinguistik. Ada 6 teori yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, kajian sosiodialektologi, yang kedua dialek, yang ketiga variasi bahasa, yang keempat ragam pemakaian bahasa Jawa, yang kelima leksikon bahasa Jawa, dan yang keenam itu bicara pengokohan. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih berhubungan atau berkaitan dengan topik penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan pertama oleh Ciliah pada tahun 2019, yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti pada tahun 2017, kemudian yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sasongko pada tahun 2015, dan yang keempat penelitian yang dilakukan Kurniati dan Mardikantoro pada tahun 2010, dan yang kelima penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, Juliani, dan Rismayeti pada tahun 2016, dan yang keenam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu pada tahun 2012, dan yang ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Suhartik pada tahun 2018. Metode dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kualitatif deskriptif, dan yang kedua pendekatan sosiodialektologi. Dalam pengumpulan datanya menggunakan dua metode dan dua teknik, yaitu metode simak dan metode cakap semuka dengan teknik rekam dan teknik tercatat. Kemudian metode analisis data menggunakan metode padan dan metode agih, dan penyajian hasil analisis datanya menggunakan metode formal dan informal. Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 5 hari. Adapun waktu penelitiannya dimulai dari hari Kamis tanggal 15 April 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 19 April 2021. Dan penelitian ini dilakukan di Desa Wangu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.